Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, ini kita sedang lagi makan siang. Kebetulan ada temen Gusman Bojonegoro yang ada di Tabanan merapat ke tempat kami dan kami diajak cari makan. Ini saya mencoba ikut makan nasi merah. Ya. Sampai makan apa tadi? Nasi putih biasa. Nasi putih. Mas Didiknya itu sedang nyekoh. Mas Ucup nasi apa? Nasi putih. Nasi putih juga. Berarti saya dan Bli Dudung yang makan nasi merah. Ternyata nasi merah itu tidak ada rasanya, guys. Hambar. Bar. Sok gaya, guys. Loh, ini saya sedang lagi makan nasi merah ini. Ternyata hambar, guys. Saya pikir gimana rasanya, ada legit-legitnya atau gimana. Cuman ini saya pakai lauk 7 rupa, 7 warna. Kalau Mas Didik tadi berapa warna? 4. 4. Saya 7. Kalau Ucup berapa? Ucup 5. 4, 5, 7. Dan ini kru dari PT Zap merapat dan kita meeting, termasuk driver dari Tajuk GY yang punya Wisang Geni juga ikut rapat ini. Jadi habis makan kita melakukan meeting dia. Meeting Ya. rapat. Meeting juga bisa. Meeting juga boleh. Ya. Oh, meeting dengan PT Zap Santisya Agung Perkasa. Tapi ini meetingnya meeting santai karena deal-dealannya sudah tadi malam dan semuanya sudah clear dan saya sudah taken kontrak. Dan ini obrolan santai bersama Bli Dudung itu yang pakai topi. Itu Bli Dudung, dan yang di sebelah Gusman Bojonegoro itu sang direktur utama dari PT Zap. Di sebelahnya sang direktur itu adalah manajer 2. Karena manajernya ada 2. Terus yang di sebelah Bli Dudung itu manajer satunya. Yang manajer 2 itu sekaligus investornya, Mas. Itu investor terus masuk jadi manajer. Yang pakai jaket hitam itu driver Wisang Geni. Senyum-senyum kecil dia. Ini ngobrol masalah bisnis, guys. Jadi walaupun kita tidak begitu paham, kita sok-sok paham ya, Mas Yudi ya? Ya harus. Ya harus. Wah, Gusman kakinya kepanasan jadi sepatunya dicopot. Itu sang kameramennya nakal, bener-bener nakal. Ada orang rapat, ada orang meeting, malah disuting sepatunya. Ini karena acaranya santai, jadi saya pakai kaos dan pakai celana pendek. Itu teman-teman manajernya juga pakai celana pendek karena acara tidak resmi, Mas Yudi ya. Ya. Jadi acaranya dibungkus dengan model santai, guys. Cuman ini sedikit membicarakan masalah bisnis yang ada di Pulau Dewata, gimana kedepannya supaya Bali ini bisa pulih lagi ekonominya. Jadi kita ikut mendengar dan kita juga membicarakan masalah pertanian dari hulu ke hilir. Dan ini obrolan yang sangat menyenangkan karena posisi pemerintah itu sampai saat ini selalu ngasih bantuannya apa, Di? Subsidi. Selalu ngasih subsidi itu dari hulu. Jadi ngasih benih, ngasih bantuan benih. Mestinya yang kita bicarakan di sini, pemerintah itu harus ngasih bantuan itu ke hilirnya. Yang dimaksud bantuan ke hilirnya itu yaitu membeli hasil panen kita. Contoh kecil, panen semisal laku waktu panen harga sedang jatuh-jatuhnya laku 10.000 dan itu bisa dibeli oleh pemerintah dengan disubsidi 5.000, jadi bisa laku 15.000. Keinginannya seperti itu, guys.
Jadi sampai saat ini bantuan dari pemerintah itu selalu dari hulunya, dari benihnya, bukan hasil panennya. Itu yang disayangkan oleh para penggede-penggede yang ada di sini, karena pada dasarnya Bli Dudung ini termasuk aktivis 98 beliaunya, dan sangat paham juga masalah perekonomian terutama yang ada di Pulau Dewata Bali. Jadi ini perjalanan Gusman Bojonegoro. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan langsung menuju ke lahan milik proyek PT Siap. Jadi nanti Gusman Bojonegoro di situ sebagai konsultan ngelihat lahan yang mau ditanami bawang merah itu layak atau tidak layak. Jadi nanti kalau lahan itu memang tidak layak, ya kita akan pindah lahan. Itu tugas konsultan. Jadi setidaknya di sini peran saya juga sedikit agak vital, karena saya harus tahu kondisi lahan sangat layak atau tidak. Nanti saya juga harus tahu pola tanam itu harus seperti apa ke depannya. Jadi nanti kita akan obrolkan langsung pas posisi kita sudah ada di lahan. Dan nanti kita setelah dari lahan, kalau acara kita sudah selesai semuanya dan semuanya sudah clear, kita akan mengitari Pulau Dewata Bali. Kita berangkat dari mana Mas Didi? Ubud. Gilimanuk pertama kemarin. Ya, Gilimanuk kita menuju ke negara C. Lewat negara ya. Habis dari negara kita ke Denpasar. Tabanan dulu. Tabanan. Kita lewat Tabanan, kita menuju Denpasar. Ya. Habis Denpasar kita muter Ke Gianyar. Habis Gianyar kita ke Ubud. Yo Mas Didi. Ya. Habis ke Ubud kita langsung menuju Kintamani, jalan raya tertinggi yang ada di Pulau Dewata, dan di situ di sebelahnya ada Gunung Agung. Nanti kita akan lewat situ, dan kita habis dari Kintamani akan menuju mana Mas Didi? Singaraja, guys. Nanti kita akan melintasi Singaraja, dan habis dari Singaraja berarti sudah muter kembali ke Gilimanuk lagi. Jadi sekali kita ke Pulau Dewata Bali ini, kita langsung mengitari kota Bali. Langsung ya Mas Didi ya? Yap. Jadi langsung memutari kota Bali. Pulau Bali, tidak tanggung-tanggung. Jadi kita tidak hanya singgah di satu kota, tidak. Jadi kita mengitari Pulau Bali biar paham kita nanti kedepannya kalau ke Bali, setidaknya kita sudah pernah singgah di semua kota yang ada di Bali. Oke guys, doakan semoga tim Gusman Bojonegoro berikut tim Tajuk GY nanti ke depannya bisa bekerja sama dengan PT Siap dan bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi ke depannya Gusman Bojonegoro itu menjadi konsultan bukan hanya di Pulau Dewata Bali, tapi untuk saat ini kita sudah ada proyek 4 titik guys. Kemungkinan besar yang ada di Madura itu hampir 100 hektar proyek yang ada di Pulau Garam. Pulau apa di? Pulau Madura ya? Pulau Madura. Dan ada beberapa hektar yang ada di Boyolali, dan ada juga yang di Bekasi. Cikarang, ya, Cikarang. Elengan dia kamu. Cerdas aslinya, sopir Tajuk GY ini cerdas tapi mokong guys.
mokonge pol guys. Hotel minta sendiri guys. Nggak perlu ditemenin. Nggak perlu ditemenin, katanya tak ajak satu kamar nggak mau. Jadi hotel juga minta kamar sendiri. Mokong tapi cerdas guys. Ganteng mokong jemberen aku disebut. Oke guys, nanti habis ngobrol-ngobrol kita akan melanjutkan perjalanan ke Ubud. Di Ubud, di situ kita akan buka lahan di situ bersama PT ZAP, dan semoga pekerjaan saya di Bali cepat selesai, karena dalam waktu 1 bulan saya sudah harus di Bali itu 2 kali. Jadi 15 hari saya harus kembali ke Bali, dan kemungkinan besar 2 bulan ini saya akan ke Bali 4 kali. Jadi saya akan bolak-balik dari Pulau Jawa ke Bali. Dan untuk mengatur waktu saya ini benar-benar pekerjaan Mas Ucup untuk kedepannya. Jadi harus sudah dijadwalkan, karena jika Madura sudah mulai proyeknya, saya juga punya tugas di Madura. Minimal 1 bulan juga harus 2 kali ke Madura. Berarti ke Bali 1 bulan 2 kali, Madura 1 bulan 2 kali, ke Boyolali 1 bulan 2 kali, begitupun di Cikarang 1 bulan juga 2 kali. Jadi benar-benar agak padat jadwal dari Gusman Bojonegoro. Selain jadi konsultan di proyek PT ZAP, Gusman Bojonegoro tetap akan mendampingi para petani bawang merah. Saya tidak akan pernah meninggalkan para petani bawang merah, terutama para petani pemula. Saya punya kewajiban untuk mendampingi para petani supaya bisa sukses. Dan semoga perjalanan kami nanti bisa menyenangkan, membahagiakan, dan selamat sampai rumah. Amin. Oke guys, itu sedikit obrolan kami, dan nanti bisa kita lanjutkan di lahan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro berikut Mas Didi sang Wisanggeni dan sang kameramen Yusuf Wijayanto. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten berikutnya. Gas!